Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Eswerdani dengan NIM 2414010134. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang tafsir surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Untuk ayatnya tersebut yaitu begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal lakhasirun. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون Sadaqallahul azim. Itulah ya matan ataupun bacaan dari Quran surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Nah, untuk itu bahwasanya ayat ini dalam Quran surah Al-A'raf ayat 90 itu menjelaskan, yaitu menceritakan bahwasanya Allah menceritakan tentang kekerasan atau kekufuran yang dilakukan oleh mereka, artinya orang-orang yang mengingkari Allah, juga tentang keangkuhan, kesombongan dan juga kesesatan yang telah mereka lakukan, dan tabiat hati mereka yang suka menantang kebenaran. Kemudian mereka menyatakan bahwa mereka menyatakan hal ini melalui sumpah mereka yang disebutkan oleh firman Allah, yang artinya sesungguhnya jika kalian mengikuti Syuaib, tentu kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian dilanjutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 91, Allah berfirman dalam ayat selanjutnya yang artinya maka gempa atau yang dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat mereka tinggal. Yaitu di mana ayat ini Allah memberitahukan bahwasanya mereka akan ditimpa gempa yang sangat dahsyat sebagaimana mereka telah membuat Syuaib dan sahabat-sahabatnya terguncang oleh ancaman mereka yang hendak mengusirnya, seperti yang disebutkan perihal mereka dalam surat Hud. Melalui firman-Nya Allah mengatakan, dan ketika datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dia yang dengan rahmat dari kami, kata Allah, dan orang-orang yang zalim akan dibinasakan oleh satu teriakan yang menggunturkan, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Dan ini sebetulnya peringatan bagi Allah kepada orang-orang itu, artinya mereka berlagak seolah-olah mereka berani dan mereka menentang Allah, ya kan? Makanya di situ mereka disebut sebagai orang yang kufur. Kufur itu artinya orang-orang yang kafir, artinya orang yang mengingkari Allah, dan mereka itu menyebutkan keingkarannya itu memang melalui sumpah yang mereka keluarkan. Kemudian dilanjutkan dalam surat Al-A'raf ayat 92, yaitu Allah berfirman seolah-olah mereka belum pernah berdiam di negeri itu. Artinya setelah mereka tertimpa azab, kemudian mereka seakan-akan tidak pernah mendiami di tanah tempat mereka hendak mengusir Syuaib dan sahabat-sahabatnya. Kemudian Allah menjawab, perkataan mereka selalu melalui firman-Nya, mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang merugi, kata Allah dalam Quran surah Al-A'raf. Kemudian dilanjutkan dalam surah Al-A'raf ayat 92,
yaitu ketika Syuaib berpaling meninggalkan mereka tatkala meyakini akan datang siksaan kepada mereka, dan dia berkata, "Wahai kaumku," kata Syuaib, "sungguh aku telah menyampaikan ajaran-ajaran Tuhanku kepada kalian, dan aku sudah menasihati kalian untuk memeluk agama Allah dan meninggalkan keyakinan yang sebelumnya. Namun kalian tidak mendengarkan dan tidak menaatinya. Maka kenapa aku harus bersedih kepada orang-orang yang mengingkari keesaan Allah dan mendustakan para rasulnya?" Dan 93 ini sebetulnya menjelaskan tentang bahwasanya Nabi Syuaib ini sudah benar-benar pasrah, ataupun artinya sudah benar capek dengan tingkah dari kaumnya, yang dimana Syuaib ini telah menyampaikan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran melalui syariat Allah, tapi mereka malah memilih untuk mengingkari dan menyatakan secara terang-terangan bahwasanya mereka mengingkari Allah melalui sumpah yang mereka ucapkan. Kemudian dilanjutkan dalam surat Al-A'raf ayat 94, yaitu Allah berfirman, "Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri yang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan melarang keburukan yang ada pada mereka dan yang ada pada mereka sehingga tidak tunduk kepadanya, kecuali Allah telah menimpakan kepada mereka kesempitan dan penderitaan, yakni dengan kemiskinan dan penyakit dan musibah lain-lainnya, supaya mereka apa? Tujuannya jika musibah itu menimpa mereka, jiwa mereka tunduk lalu mereka merendahkan diri dan menaati kebenaran." Artinya sebagai 94 adalah sebagai peringatan kepada Allah bahwasanya Allah akan menurunkan kemiskinan, penyakit kepada kaum Nabi Syuaib, yang karena mereka sudah jelas-jelas menyatakan bahwa mereka mengingkari Allah. Kemudian apa sih sebenarnya nilai-nilai pendidikan yang ada dalam surah Al-A'raf ini? Ayat dari mulai ayat 90 sampai 94, yaitu tentang kesabaran, yaitu di mana Nabi Syuaib alaihissalam sabar dalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Ya kan, mereka sudah mengingkar, tapi Nabi Syuaib tetap menyampaikan dakwahnya itu, meskipun selalu mendapatkan nantinya perlawanan dan pendustaan dan berpaling dari dakwah Rasul. Artinya yang sudah dikasih tahu, tapi Nabi Syuaib tetap sabar, walaupun nanti juga akan berpotensi untuk membahayakan dirinya, nanti akan dicela, dicaci maki dan lain sebagainya. Beliau memilih untuk sabar saja. Kemudian yaitu dimana ada dilarang melakukan kecurangan, yaitu selain mengajak untuk kembali kepada tauhid secara benar, Nabi Syuaib juga menyeru kaumnya untuk berlaku adil baik dalam masalah politik dan ekonomi. Yang ketiga, yaitu pelajaran yang sangat penting dalam surat ini adalah yaitu tentang pantang menyerah, di mana Nabi Syuaib pantang menyerah dalam menyeru kaumnya. Nabi Syuaib juga menyeru tentang solidaritas kemanusiaan. Beliau menawarkan agar interaksi antar sesama dibangun di atas prinsip keadilan dan keseimbangan serta kejujuran, humanitas dan orientasi masalah. Itulah ya tiga hal yang menurut saya itu sangat penting yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ya, ayat 90 sampai 94. Ada tiga yang perlu kita tahu, yang pertama tentang kesabaran, kemudian tentang larangan melakukan kecurangan, yang ketiga pantang menyerah. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.